Meskipun kisah yang tadi saya ungkapkan cukup kuno, tetapi sebenarnya pesannya itu jelas bagi kita. Halo, saya Romo Gani, kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan kali ini. Cerita Mogan kali ini kita akan membahas request dari beberapa orang tentang bagaimana asal mula Gua Natal, Romo, gitu ya. Maka kita akan coba membahasnya dalam Cerita Mogan kali ini. Cerita tentang asal muasal dari Gua Natal itu berawal dari kisah seorang yang sangat kudus yang kita kenal sebagai Santo Fransiskus dari Assisi. Pada tahun 1223, Santo Fransiskus yang waktu itu masih seorang diakon mengunjungi kota Gresio untuk merayakan Natal. Gresio adalah sebuah kota kecil, kota mungil di lereng gunung dengan lembah yang indah terhampar di hadapannya. Masyarakat sekitarnya menanami daerah yang subur itu dengan pohon-pohon anggur. Jadi sudah lereng gunung dengan lembah yang indah terhampar di hadapan di kota tersebut, dan masyarakat sekitar menanami daerah yang subur itu dengan pohon-pohon anggur. Dan Santo Fransiskus yang saat itu masih diakon menyadari bahwa kapel pertapaan Fransiskan akan terlalu kecil untuk dapat menampung umat yang akan hadir pada hari atau pada misa Natal tengah malam. Jadi dengan inisiatifnya ia mendapatkan tempat, yaitu sebuah gua di bukit karang dekat alun-alun kota, dan ia mendirikan altar di sana. Tetapi misa Natal kali ini akan sangat istimewa, tidak seperti misa Natal yang sebelumnya. Nah, Santo Bonaventura yang wafat tahun 1274 dalam bukunya Riwayat Santo Fransiskus dari Assisi juga menceritakan dengan sangat baik mengenai hal ini. Dikatakan bahwa hal itu terjadi 3 tahun sebelum wafatnya. Guna membangkitkan gairah penduduk Gresio dalam mengenangkan kelahiran bayi Yesus dengan devosi yang mendalam, maka Santo Fransiskus memutuskan untuk merayakan Natal dengan sehikmat mungkin. Maka intensinya adalah dia memutuskan untuk merayakan Natal dengan sehikmat mungkin, agar tidak didakwa merayakan Natal dengan tidak sepatutnya. Ia minta dan memperoleh izin dari Bapak Uskup. Maka yang dilakukannya tidak sembarangan, tetapi dia meminta dan memperoleh izin dari Bapak Uskup. Kemudian Santo Fransiskus mempersiapkan sebuah palungan, mengangkut jerami, juga menggiring seekor lembu jantan dan keledai ke tempat yang telah ditentukannya. Para biarawan berkumpul, penduduk juga berhimpun. Alam dipenuhi gema suara mereka yang indah, dan malam yang kudus dimeriahkan dengan cahaya benderang dan merdunya nyanyian puji-pujian. Santo Fransiskus berada di depan palungan, bersembah sujud dalam segala kesalahan hidupnya dengan bercucuran air mata dan berseri-seri penuh sukacita. Kitab suci digudungkan oleh Fransiskus sebagai utusan Tuhan. Kemudian ia menyampaikan khotbah kepada umat di sekeliling tempat kelahiran sang raja miskin itu. Tak sanggup menyebut namanya oleh karena kelembutan kasihnya. Ia menyebutnya sang bayi dari Bethlehem. Karena tidak sanggup untuk menyebut namanya, Fransiskus menyebutnya sang bayi dari Bethlehem.
Seorang prajurit yang gagah berani lagi saleh, Yohanes dari Gresio, yang karena kasihnya kepada Kristus telah meninggalkan kemapanan dunia ini dan menjadi sahabat orang kudus kita, menegaskan bahwa ia melihat bayi yang sungguh menawan luar biasa sedang tidur dalam palungan. Peristiwa iman yang luar biasa dari Yohanes Gresio. Dengan sangat hati-hati, Santo Fransiskus menggendongnya dalam pelukannya. Seolah-olah takut untuk membangunkan sang bayi dari tidurnya. Dan penglihatan prajurit yang saleh ini dapat dipercaya. Tidak saja karena kesalehannya ia yang melihatnya, tetapi juga karena mukjizat-mukjizat yang terjadi sesudahnya meneguhkan kebenaran hal ini. Maka sebagai contoh, Santo Fransiskus jika dianggap oleh dunia cukup meyakinkan, dapat menggairahkan segenap hati yang tak peduli akan iman kepada Kristus dan jerami dari palungan yang disimpan oleh penduduk secara ajaib menyembuhkan segala macam penyakit ternak dan juga wabah-wabah yang lainnya. Maka dengan demikian, Tuhan dalam segala hal memuliakan hambanya dan meneguhkan kemanjuran doa-doa kudusnya yang luar biasa dengan mengadakan keajaiban-keajaiban serta mukjizat-mukjizat di tempat itu. Nah, meskipun kisah yang tadi saya ungkapkan cukup kuno, tetapi sebenarnya pesannya itu jelas bagi kita. Gua Natal yang kita tempatkan di bawah pohon Natal, yang kita akan bahas tentang asal muasalnya juga pohon Natal, merupakan tanda pengingat yang kelihatan akan malam itu ketika juru selamat kita dilahirkan. Saya ulangi, gua Natal yang ditempatkan di bawah pohon Natal merupakan tanda pengingat yang kelihatan akan malam itu ketika juru selamat kita dilahirkan. Maka pesannya jelas. Ketika kita mempelajari dan mau menemukan asal muasal, asal mula dari gua Natal, kita senantiasa diingatkan untuk melihat dalam hati kita. Sang bayi mungil dari Bethlehem yang datang untuk membebaskan kita dari dosa. Ingat dan terus lihatlah dalam hati kita. Semoga kita juga senantiasa ingat bahwa kayu palungan yang membuainya dengan nyaman dan aman suatu hari kelak akan menjadikan kayu salib baginya. Juga semoga kita ingat dan senantiasa mau memeluk Dia dengan segala cinta dan kasih sayang seperti yang dilakukan oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Ini pertanyaan dan juga penjelasan tentang asal mula gua Natal. Saya akan memberikan sumber tentang asal mula dari gua Natal ini. Semoga kisah yang diceritakan dalam cerita Mogan kali ini sebuah kisah yang cukup kuno, tapi juga pesannya jelas bagi kita, itu membangkitkan kita dalam melihat gua Natal dalam perspektif yang baik, perspektif yang tepat, dan bukan cuma sekedar sebagai dekorasi atau hiasan dalam gereja Anda. Semoga membantu Anda untuk lebih memahami kekayaan Katolik, untuk memahami iman Anda. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang tidak kalah seru dan menarik. Saya Romo Gandhi, salam.